Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Alifari dengan NIM 4151211468. Sekarang akan melakukan pemeriksaan fisik. Untuk yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan kesadaran terlebih dahulu dan kesan sakit. Kesadaran pada pasien ini adalah komposmentis dan pasien ini terlihat kesan sakitnya ringan. Lalu diperiksa tanda vital berupa tensi, nadi, respirasi, suhu dan juga saturasi oksigen. Setelah itu yang pertama dilakukan inspeksi pada bagian kepala. Pada kepala di sini rambut apakah ada karakteristik dari rambut jagung atau tidak. Lalu dipalpasi apakah mudah lepas atau tidak. Lalu perhatikan pada wajah, Bapak punten boleh dilepas maskernya. Pada wajah diperhatikan apakah terdapat facial flushing ataupun terdapat puffy face. Lalu dilihat juga inspeksi pada bagian mata. Di sini pada palpebra apakah terjadi palpebra cekung atau tidak, ataupun edem pada periorbital. Lalu pada mata apakah terdapat injeksi konjungtiva ada atau tidak. Lalu di sini dilakukan palpasi pada mata, dilihat konjungtivanya apakah hiperemis atau tidak. Lalu dicek sklera, Bapak boleh lihat jari saya, dilihat skleranya ikteris atau tidak. Lalu inspeksi pada bagian hidung apakah terdapat deviasi septum atau tidak, apakah terdapat sekret atau tidak, apakah terdapat epistaxis atau tidak, lalu apakah terdapat krusta sanguinolenta atau tidak. Lalu pemeriksaan pada telinga, dilihat apakah terdapat kelainan bentuk seperti anotia, makrotia, bahkan mikrotia. Lalu apakah terdapat sekret yang keluar atau tidak, apakah terdapat tanda-tanda inflamasi atau tidak. Lalu dilakukan pemeriksaan pada bagian bibir. Di sini apakah terdapat cyanosis atau tidak. Lalu Bapak punten boleh dibuka mulutnya, Pak. Nah, lalu diperhatikan pada bagian gusi pasien, apakah terdapat gusi berdarah atau tidak. Pak boleh dibuka lebih lebar lagi. Dilihat mukosanya apakah kering atau tidak. Dilihat juga pada lidahnya, boleh dikeluarin, Pak. Lidahnya apakah terdapat tifoid tang, atrofi papi lidah ataupun geografik tang. Lalu Pak coba bilang A. Dilihat juga tonsilnya apakah membesar dan atau terdapat tanda-tanda inflamasi, dan dilihat juga dari dinding faringnya apakah terdapat hiperemis atau tidak. Lalu dilanjutkan pada bagian leher, dilakukan inspeksi dari ujung kaki. Inspeksi dari ujung kaki apakah trachea deviasi atau tidak. Lalu diinspeksi juga apakah terdapat pembesaran pada kelenjar tiroid. Lalu Bapak punten boleh lihat ke kiri, apakah terdapat distensi dari vena jugular atau tidak. Punten Pak boleh lihat ke depan lagi. Untuk yang pertama dilakukan palpasi terlebih dahulu trakea. Di sini dua jari diletakkan pada trakea dan juga musculus sternocleidomastoideus. Apakah terdapat bagian yang menyempit atau melebar. Tidak terdapat deviasi trakea. Lalu pemeriksaan pada kelenjar tiroid menggunakan tiga jari seperti ini. Apakah terdapat pembesaran dari kelenjar tiroid? Apakah terdapat nodul pada kelenjar tiroid? Pada pasien ini tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Lalu untuk selanjutnya, pasien ini bisa dilakukan pengukuran JVP. Bapak lihat ke kiri dengan posisi duduk 45 derajat. Nanti akan dicari terlebih dahulu pembuluh darah jugularnya, vena jugular, lalu disumbat dari distal lalu ke proksimal, lalu dilepaskan yang distal. Nanti untuk yang prolapsnya diukur hingga ke annulus dovici, lalu diukur untuk tingginya berapa. Untuk normalnya 5+2 cm H2O. Untuk selanjutnya pemeriksaan 10 kelenjar getah bening, mulai dari pre-aurikular, post-aurikular, occipital, tonsillar, submandibular, submental, superficial cervical, deep cervical, posterior cervical, dan supraclavikular. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan toraks. Yang pertama di sini inspeksi terlebih dahulu dari ujung kaki, dilihat apakah pergerakan dadanya ada yang tertinggal atau ada ketidaksimetrisan dada kanan dan dada kiri. Lalu di sini dilakukan juga inspeksi pada bagian toraks, apakah terdapat spider nevi atau tidak. Lalu pada laki-laki apakah terjadi ginekomasti atau tidak. Lalu apakah terlihat sudut frontalnya lebih besar daripada sudut diameter sagital. Lalu juga dilihat pada sudut epigastriumnya apakah lebih dari 90 derajat atau tidak. Lalu dilakukan palpasi terlebih dahulu. Palpasi di sini dilakukan setiap selaiga, apakah terdapat selaiga yang membesar atau tidak. Tidak terdapat selaiga yang membesar ataupun menyempit. Lalu untuk palpasi selanjutnya, Bapak boleh mengatakan 77. 77.
Lagi Pak. 77, 77, 77, 77, 77. Ya, untuk pemeriksaan focal frame mitosnya dalam batas normal. Lalu pemeriksaan chest expansion. Pak, boleh tarik nafas? Ya, dulu. Untuk pergerakan dada kanan dan kiri normal. Untuk selanjutnya dilakukan perkusi untuk menilai terlebih dahulu apakah bunyinya sonor atau tidak. Lalu melakukan perkusi untuk mencari batas paruh hepar mulai dari ICS 2 dari annulus ludovici ke arah lateral dextra di linea midclavicula. Di ICS 5, di ICS 6 mengalami suara yang redup. Bapak boleh tarik nafas? Ya, Bapak turun. Ya, jadi peranjakannya ada satu sela iga dan batas paruh hepar di ICS 6. Lalu untuk menentukan batas jantung sebelah kanan, tadi ada di ICS 6. Batas jantung kanan itu ada di ICS 2 linea parasternal kanan sampai ICS 4 linea sternal dextra. Jadi boleh langsung dari ICS 4 arah vertikal ke arah medial sampai menemui bunyi redup. Lalu untuk batas atas di sini saya mencari menggunakan pinggang jantung dari linea parasternal batas pinggang jantung berada di ICS 3 linea parasternal sinistra. Lalu untuk yang terakhir ada batas jantung kiri dari linea midclavicula ICS 5. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi dimulai dari apex paru. Untuk pemeriksaan seluruh lubang paru tidak terdapat bunyi tambahan seperti rongki ataupun wheezing. Untuk selanjutnya pemeriksaan katup jantung. Untuk yang pertama ICS 2 linea parasternal. Di sini yang dextra untuk katup aorta. Lalu ICS 2 linea parasternal sinistra ini untuk katup pulmo. Lalu untuk selanjutnya ICS 3 sampai 4 linea parasternal di sini katup tricuspid. Lalu ICS 4 sampai 5 itu adalah katup ICS 4 atau 4 sampai 5 linea midclavicula sinistra. Itu katup mitral. Tidak terdapat bunyi tambahan atau murmur. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen pertama-tama diinspeksi terlebih dahulu. Apakah datar atau cembung, apakah umbilikusnya ini menjorok ke dalam atau menonjol keluar. Lalu apakah terdapat kaput medusa, lalu apakah terdapat gambaran dalam stifung dan kontur. Lalu di sini diauskultasi terlebih dahulu pada 9 regio. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan bising usus atau tidak. Sudah diauskultasi, dilakukan perkusi ada 9 regio. Untuk suara normalnya timpani. Apabila terdapat pekak pindah akan ditemukan suara ada di abdomen, lalu ketika pasiennya miring akan berubah menjadi timpani, itu artinya ada pekak pindah. Lalu dilakukan pemeriksaan palpasi di sini. Untuk yang pertama palpasi superficial di 9 titik ditekan, ditanya kepada pasiennya, Pak, apakah ada yang sakit? Enggak ada dong. Nggak ada. Untuk selanjutnya pemeriksaan apakah pada pasien ini terdapat pembesaran spleen atau tidak, menggunakan garis Suffner mulai dari titik ke-8 dari sias hingga ke arcus costarum sinistra.
Silakan Pak, tarik nafas, buang, 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 Pak. Tidak terdapat pembesaran pada spleen atau splenomegali. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan pada ginjal, yaitu pemeriksaan bala temen, tangan kiri disimpan di belakang, di bawah CVA, lalu tangan kanan menekan, lalu digoyangkan dari bawah. Apakah terdapat rasa tergelincir pada tangan atau tidak? Sama dilakukan pada yang sebelah kanan. Pada pasien ini bala temennya negatif. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan CVA, ketok CVA, pasien dipersilakan duduk. Di sini tangan kita di bawah CVA, lalu diketok sama seperti kanan. Apakah ada sakit, Pak? Tidak ada dok. Nggak ada. Ya. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan ekstremitas. Di sini diperhatikan pada ekstremitasnya apakah terdapat deformitas, apakah terdapat cyanosis, lalu apakah terdapat spunel ataupun clubbing finger. Di sini dinilai CRT-nya apakah kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Lalu turgor kuritnya apakah menurun lambat atau normal. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.